Benarkah Aceh diperlakukan seperti anak tiri oleh Indonesia? Ini jawabannya. Pertanyaan ini sudah lama bergema di hati sebagian masyarakat Aceh. Sejak masa bergabungnya Aceh ke dalam Republik Indonesia, hubungan ini diwarnai pasang surut. Ada yang merasa bahwa Aceh selalu menjadi wilayah yang unik, namun kurang mendapatkan perhatian setara dengan potensinya. Dalam sejarahnya, Aceh pernah memiliki status istimewa yang diakui secara resmi. Status itu diberikan karena peran besar Aceh dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun seiring waktu, banyak kebijakan pusat yang dirasa tidak sepenuhnya menguntungkan Aceh. Istilah anak tiri mulai muncul dari narasi masyarakat yang merasa termarginalkan. Perasaan ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan politik dan pengakuan budaya. Dari sudut pandang ekonomi, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Gas alam di Arun, Lok Seumawe, pernah menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Namun, masyarakat Aceh merasa hasilnya tidak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka rasakan. Pembangunan infrastruktur sempat tertinggal dibandingkan daerah lain. Banyak wilayah di pedalaman Aceh yang dulu sulit dijangkau karena minimnya jalan memadai. Kondisi ini memperkuat persepsi adanya ketidakadilan distribusi pembangunan. Disinilah akar keluhan itu semakin tumbuh. Masyarakat mulai mempertanyakan kemana sebenarnya hasil bumi Aceh mengalir. Secara historis, hubungan Aceh dan Jakarta juga pernah memanas. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah pusat berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini lahir dari rasa ketidakpuasan atas perlakuan pemerintah terhadap Aceh. Banyak yang menganggap bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan militer daripada dialog. Ribuan nyawa melayang dalam periode tersebut. Trauma sosial yang dihasilkan meninggalkan bekas mendalam. Bahkan hingga kini, cerita-cerita itu masih menjadi bagian dari memori kolektif rakyat Aceh. Masa itu menjadi salah satu bab terkelam dalam hubungan Aceh-Indonesia. Perdamaian baru datang setelah penandatanganan MOU Helsinki tahun 2005. MOU ini mengakhiri konflik bersenjata dan membuka jalan bagi otonomi khusus Aceh. Sejak itu, Aceh memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya lebih bebas. Bendera, lambang daerah, hingga hukum syariah menjadi bagian dari identitas resmi Aceh. Namun, meskipun ada otonomi khusus, rasa anak tiri belum sepenuhnya hilang. Beberapa masyarakat menilai, dana otonomi khusus sering tidak tepat sasaran. Masalah korupsi di tingkat lokal memperparah kekecewaan warga. Akibatnya, kritik tidak hanya ditujukan ke pusat, tapi juga ke elit daerah sendiri. Dari sudut budaya, Aceh memiliki warisan sejarah yang kuat. Kerajaan Aceh Darussalam pernah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun, kebijakan nasional kadang dianggap kurang memberi ruang yang cukup untuk promosi budaya Aceh. Beberapa kebijakan pusat masih berfokus pada narasi nasional yang seragam. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa identitas mereka kurang dihargai. Padahal, keunikan Aceh bisa menjadi aset nasional. Festival budaya, seni tradisional, dan kuliner Aceh memiliki daya tarik wisata tinggi. Tapi perhatian pemerintah untuk mempromosikannya secara besar-besaran masih terbatas. Di sisi lain, ada juga pandangan berbeda. Sebagian orang menganggap istilah anak tiri terlalu emosional. Mereka berpendapat bahwa pemerintah pusat sudah banyak membantu Aceh. Pembangunan pasca tsunami 2004 adalah salah satu contohnya. Ribuan rumah dibangun, infrastruktur diperbaiki, dan bantuan internasional difasilitasi oleh pemerintah. Jalan raya, pelabuhan, dan bandara juga mengalami modernisasi. Dalam pandangan ini, Aceh tidak sepenuhnya diabaikan. Namun ekspektasi masyarakat yang tinggi kadang membuat semua bantuan itu terlihat kurang. Realitasnya, hubungan Aceh-Indonesia adalah hubungan yang kompleks. Ia diwarnai sejarah panjang, konflik, perdamaian, dan harapan baru. Rasa anak tiri mungkin muncul karena luka masa lalu yang belum benar-benar sembuh.
Ditambah lagi, kesenjangan antara potensi daerah dan realisasi kesejahteraan yang dirasakan rakyat. Untuk menghapus persepsi itu, dibutuhkan komitmen kedua belah pihak. Pemerintah pusat perlu lebih sensitif pada aspirasi Aceh. Pemerintah daerah harus mengelola sumber daya dengan transparan dan berpihak pada rakyat. Dialog yang terbuka dan kesetaraan adalah kuncinya. Jika itu semua dilakukan, Aceh bisa menjadi contoh keberhasilan otonomi daerah di Indonesia. Keunikannya bisa menjadi kebanggaan nasional, bukan sumber perpecahan. Pertanyaannya kini bukan lagi, benarkah Aceh diperlakukan seperti anak tiri? Tapi, maukah kita bersama-sama memastikan Aceh diperlakukan sebagai saudara kandung yang sejati? Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Aceh termasuk wilayah yang memiliki kontribusi besar. Banyak tokoh Aceh menyumbangkan harta, emas, bahkan kapal untuk perjuangan kemerdekaan. Bandar udara pertama RI di Blang Bintang juga menjadi pintu masuk bantuan luar negeri. Namun setelah negara terbentuk, hubungan itu mulai diuji oleh kebijakan sentralisasi. Pemerintah pusat kala itu lebih fokus pada Jawa dan Sumatera bagian tengah. Sementara Aceh yang jauh di ujung barat merasa kurang diperhatikan. Pembangunan di masa awal Republik belum sepenuhnya menyentuh pelosok Aceh. Ketegangan pertama muncul pada era 1950-an. Aceh yang semula digabungkan dengan Sumatera Utara merasa terpinggirkan secara administratif. Hal itu memicu pemberontakan DIRTII Aceh di bawah pimpinan Tikam Daud Burewe. Konflik ini baru mereda setelah pemerintah pusat memberikan status daerah istimewa pada Aceh. Status istimewa itu terutama di bidang agama, adat, dan pendidikan. Meski demikian, masalah mendasar terkait ekonomi belum sepenuhnya terpecahkan. Pemerintah pusat tetap memegang kendali penuh atas hasil tambang dan sumber daya strategis. Hal ini menjadi salah satu akar ketidakpuasan yang berulang di dekade-dekade berikutnya. Masuk ke era eksploitasi gas alam Arun pada 1970-an, Aceh menjadi penyumbang devisa besar bagi negara. Proyek LNG Arun di Lhokseumawe Mawe menjadi kebanggaan nasional, namun menyisakan luka di hati masyarakat lokal. Banyak warga merasa mereka hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Lapangan kerja yang dijanjikan tidak selalu berpihak kepada penduduk asli. Dana hasil gas lebih banyak mengalir ke pusat ketimbang daerah. Ironisnya, desa-desa di sekitar lokasi tambang masih bergulat dengan kemiskinan. Infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan memadai masih minim. Disinilah persepsi anak tiri kembali menguat. Konflik bersenjata GAM yang meletus pada akhir 1970-an semakin memperburuk keadaan. Pemerintah pusat merespons dengan pendekatan militer dalam skala besar. Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) pada 1998. Kehidupan masyarakat di bawah DOM penuh ketegangan dan rasa takut. Pelanggaran HAM banyak dilaporkan, meskipun tidak semua diakui secara resmi. Generasi yang tumbuh di masa itu membawa trauma hingga dewasa. Rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat pun semakin mendalam. Bahkan, bagi sebagian orang, luka ini sulit sembuh meskipun era DOM sudah berakhir. Namun pada awal 2000-an, konflik justru kembali memanas. Beberapa upaya perundingan gagal karena perbedaan tuntutan yang terlalu jauh. GAM ingin kemerdekaan penuh, sementara pemerintah pusat hanya menawarkan otonomi luas. Ketegangan ini terus berlangsung hingga bencana besar datang. Tsunami 26 Desember 2004 menghantam Aceh dengan dahsyat, menewaskan lebih dari 160.000 orang. Tragedi kemanusiaan ini menjadi titik balik sejarah Aceh modern. Tsunami membuka pintu perundingan yang sebelumnya tertutup rapat. Kedua pihak menyadari bahwa penderitaan rakyat harus diakhiri. MOU Helsinki pada 2005 menjadi hasil nyata dari kesepakatan itu. Aceh diberikan otonomi khusus dengan hak yang luas untuk mengatur diri.
pemerintah pusat mengakui peran penting hukum adat dan syariat Islam di Aceh. Dana otonomi khusus dikucurkan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Di atas kertas, ini adalah bentuk perlakuan istimewa, bukan anak tiri. Namun, pelaksanaannya masih memunculkan kritik. Banyak warga menilai dana besar itu tidak sepenuhnya berdampak ke rakyat kecil. Korupsi dan salah kelola menjadi masalah serius. Sebagian elit lokal justru memanfaatkan dana otsus untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Aceh tetap termasuk yang tertinggi di Sumatera. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang diperlakukan istimewa? Rakyat atau elit? Jika rakyat tidak merasakan manfaat, istilah anak tiri kembali terasa relevan. Kali ini bukan hanya soal pusat terhadap daerah, tapi juga antara pemimpin daerah dan rakyatnya sendiri. Dari sisi infrastruktur, Aceh memang mengalami kemajuan signifikan pasca 2005. Jalan Raya Nasional membentang mulus dari Banda Aceh hingga ke Medan. Pelabuhan dan bandara diperluas untuk mendukung mobilitas dan perdagangan. Namun, di wilayah-wilayah pedalaman, masih banyak jalan yang belum teraspal. Beberapa desa masih bergantung pada jembatan gantung yang rapuh. Akses pendidikan dan kesehatan juga belum merata. Masalah ini sering dijadikan bukti bahwa pembangunan belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti hidup bahwa Aceh masih seperti anak tiri di rumah besar bernama Indonesia. Aceh bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah anak emas yang mampu berdiri di kaki sendiri. Tapi itu membutuhkan visi, kepemimpinan yang jujur, dan kerja sama semua pihak.